Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pengamatan saya ada paling tidak 3 sikap umat Kristen ketika datang beribadah ke rumah Tuhan. Satu, memakai pakaian pesta seperti jas, kebaya, dan juga dengan perhiasan. Dua, memakai pakaian terbuka, baik baju maupun celana. Ini barangkali khususnya kaum wanita. Tiga, memakai pakaian rumahan, yang artinya memakai apa yang enak dipakai, entah itu kaos dengan celana jeans dan sepatu casual dan sejenisnya. Bagaimanakah semestinya kita bersikap kalau ke gereja? Saya mengajak kita merenungkan tinjauan di bawah ini. Satu ialah mengenai definisi atau pengertian. Apa arti gereja dan beribadah ke gereja? Gereja adalah tempat yang kudus, dan ke gereja adalah kegiatan yang kudus. Yang dimaksudkan dengan kudus ialah dipisahkan untuk dikhususkan, atau berbeda dari yang lain, atau dikhususkan, dispesialkan dari yang lain. Jadi, gereja terpisah dan khusus untuk beribadah, bukan untuk kegiatan lain. Beribadah ke gereja adalah kegiatan yang khusus yang berbeda dengan kegiatan seperti ke pesta atau berekreasi. Dengan dasar pikiran itu, maka sikap kita ke gereja tidak boleh sama dengan sikap kita ke pesta atau ke tempat rekreasi atau ke tempat berbelanja. Ada penghususan sikap kalau kita berangkat ke gereja. Dalam Matius 21 kita bisa melihat bagaimana sikap Tuhan ketika bait Allah dipakai untuk berdagang. Dia mengatakan bahwa bait Allah adalah rumah doa, tetapi dengan adanya bisnis atau adanya perdagangan di situ, Tuhan mengatakan itu sudah dijadikan sarang penyamun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kelima, dikatakan bahwa ibadah adalah perbuatan menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan. Ibadah itu mengandung 2 makna, yaitu ritual dan sosial. Ritualnya ialah menghadap Allah, sedangkan sosialnya adalah menjalankan perintah Allah. Jadi umat yang menghadap Allah yang Maha Kudus tentu saja bersifat kudus, karena juga Allah yang kudus hadir dalam ibadah. Dua, dalam konteks budaya teologi haruslah senantiasa mempertimbangkan atau hidup dalam konteks. Dari budaya kita bisa melihat bagaimana sikap orang-orang ketika menghadap Tuhan. 3 konteks yang mewakili dari budaya kita. Yang pertama ialah Hindu Bali. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita umat Hindu ketika mereka masuk ke pura atau pergi ke pura, maka mereka memakai pakaian khusus dan tidak boleh sembarangan ketika masuk ke pura. Kemudian yang kedua ialah Islam. Saudara-saudara kita kaum muslim ketika bersembahyang ke masjid tidak boleh sembarangan, ada ketentuan yang mereka harus penuhi. Lalu yang ketiga ialah agama suku. Kita bisa melihat bagaimana sikap masyarakat suku ketika mereka menyembah ke tempat-tempat sakral, maka mereka sangat menghormati tempat itu, menyucikan tempat itu dengan menjaga sikap dan kata-kata mereka. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa janganlah sampai sikap kita beribadah dianggap oleh saudara-saudara di sekitar kita sikap yang menunjukkan kurang hormat kepada Allah yang kita sembah. Lalu yang ketiga, saya ingin mengajak kita melihat contoh dari Alkitab. Ada 2 bagian dalam Perjanjian Baru yang secara khusus berbicara tentang sikap dalam beribadah di rumah Tuhan. Yang pertama ialah 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini mengenai sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Khususnya ayat 9 dan 10 ditegaskan di situ, perempuan haruslah berdandan dengan pantas, sopan dan sederhana. Rambut jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian mahal, karena itulah yang layak bagi perempuan beribadah. Kata sopan atau pantas dalam ayat 9 itu disebutkan juga dalam 1 Korintus 14 ayat 40, yang keduanya berbicara tentang sikap ketika berada di rumah Allah.
Sopan itu sangat kontekstual, sesuai dengan nilai budaya setempat. Sopan dalam konteks Korintus pada masa itu ialah perempuan harus memakai penutup kepala. Dan sopan dalam konteks Indonesia tentu khususnya untuk kaum perempuan tidak memperlihatkan bagian tubuh tertentu. Sedangkan sederhana itu atau siuman atau sadar dalam bersikap dan berpenampilan yang dijelaskan dalam bentuk tidak membuat rambut berkepang-kepang sehingga menarik perhatian orang, tidak memakai perhiasan emas atau mutiara, dan tidak memakai pakaian yang mahal. Yang kedua, dari 1 Korintus pasal 11 ayat 14, pasal-pasal ini pun berbicara tentang sikap dalam pertemuan jemaat atau ibadah. Tapi secara khusus saya ingin mengajak kita melihat 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peraturan dalam Pertemuan Jemaat. Ada beberapa peraturan yang disampaikan di situ. Satu, semua karunia jemaat itu haruslah untuk membangun, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Dua, yang berbahasa roh harus diterjemahkan. Harus ada yang menerjemahkan. Bila tidak, maka lebih baik berdiam. Kemudian yang ketiga, orang berbicara secara teratur, bergiliran, tidak rebut-rebutan. Dan kemudian yang keempat, kaum perempuan diminta untuk diam atau tidak merespons orang yang berbicara, atau tidak menyanggah atau bertanya kepada orang yang sedang berbicara. Yang kelima ialah kesimpulan di ayat 40. Di ayat 40 dikatakan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan. Sopan itu artinya ialah yang senonoh, yang elok, yang tertib, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan baik dan enak dan baik juga untuk dilihat. Dan yang kedua ialah kata teratur. Teratur itu tertib, berurutan, dan bergiliran, tidak rebut-rebutan. Maka kesimpulan saya atas tinjauan kita bagaimana kita bersikap dalam beribadah ialah, marilah kita menghadap Tuhan dengan sikap khusus. Sikap yang dipersiapkan, tidak asal-asalan, tidak sekadarnya. Tapi yang kita khususkan sikap kita ketika kita ke rumah Tuhan. Tapi sikap itu tidak seperti ke pesta, ke tempat bersantai, atau ke tempat berbelanja. Marilah kita juga menghadap Allah dengan sikap hormat, sikap sopan, dan sikap tertib. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa kita timbang untuk memasuki tahun 2021 dengan meningkatkan ibadah kita yang lebih indah lagi, yang lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.